Hitung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya dapat bertemu dalam media Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini, yang nanti insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Kemudian selanjutnya, sebelum nanti kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, kami persembahkan sebuah video kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan video dari SDIT Salsabila 5 Purworejo. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebuah video persembahan untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu kegiatan-kegiatan Ustadz dan Ustazah selama masa pandemi. Kami persilahkan untuk dapat menyaksikan. Kemudian langsung ini itu semua kemudian semangat kita untuk terus belajar dan berkarya. Tak terkecuali para guru SDIT Salsabila 5 Purworejo. Selain melaksanakan tugas mengajar setiap harinya, guru dan karyawan diberikan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam dan memberikan bimbingan kepada siswa-siswi. Ada pun kelihatan nggak sih? Oleh kepala sekolah SDIT Salsabila 5 Purworejo, Guru Ustadz Muhammad Wawan Sukoto SAD. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan membaca Al-Quran pada kelompok masing-masing bersama para muslim. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kecintaan kita dalam memahami dan membaca Al-Quran secara lebih baik dan benar. Nanti. Nah, pilih gitu pakai Bluetooth langsung. Oh.
Dalam kegiatan ini, guru dan karyawan dipersilakan untuk memilih sesuai bakat dan minat. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi guru dan karyawan dalam bidang seni dan adalah mereka yang duduk dan manusia oleh alat musik. dilaksanakan kegiatan koordinasi guru dan karyawan. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan musyawarah dan dari koordinator kerja yang tidak tidak berkesan, tidak tenaga pendidikan, langsung masuk ya. Dan koordinator guru dan karyawan. Dua kegiatan ini adalah bentuk penyampaian dan pengembangan informasi dari manajemen sekolah kepada seluruh guru dan karyawan agar seluruh kegiatan akademis dan non-akademis sekolah dapat
Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah tadi sudah sedikit menyaksikan profil dari kegiatan Ustadz dan Ustazah SDIT Salsabila 5 Borjo selama masa pandemi. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kita ada Ibu Diah Eka Pratiwi MPSI. Nah, selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Pak Arif. Ya, nah, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Bu Diah, terutama berkaitan dengan anak-anak kita. Bagaimana kita selaku orang tua bisa menjadi orang tua yang tidak hanya memberikan bimbingan belajar saja, tapi juga ikut mendampingi putra-putri bagaimana dalam mempersiapkan untuk meraih masa depannya di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu webinar parenting dengan tema menjadi orang tua yang bijak dengan masa depan buah hatinya. Nah, Bu Diah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi kehujanan di jalan ya? Dikit. Oh iya, alhamdulillah. Ya, untuk Bu Diah, kegiatan selama pandemi ini apa aja kira-kira? Ya masih seperti biasa untuk aktif tetap di MAN ya, terus bantu-bantu kalau ada seleksi, ada rekrutmen atau apa, terus minta ngisi juga seperti ini webinar. Iya. Masih terus berkaitan dengan dunia psikologi anak ya. Iya, alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, perlu kami perkenalkan bahwa Bu Diah ini adalah salah satu yang menjadi salah satu kita mintai tolong dari SDIT Salsabila untuk membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada permasalahan dengan putra-putri, apakah dalam hal tingkah laku, apakah dalam hal belajar ataupun yang lainnya. Kami dari sekolah SDIT Salsabila Purworejo mempersilahkan untuk bisa menggunakan fasilitas yang telah kami sediakan, yaitu berupa konsultasi psikologis yang nanti akan dibantu oleh Bu Diah Eka Pratiwi. Nah, untuk itu hari ini sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu menjadi orang tua yang bijak dengan masa depan buah hatinya. Tentu kita sebagai orang tua menginginkan agar anak-anak kita dapat meraih masa depannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, tapi kadang-kala Bu Diah, kadang-kala ada orang tua yang istilahnya sudah menginginkan anak tersebut ditentukan untuk menjadi apa. Diarahkan. Ya, diarahkan ya. Seperti kalau mohon maaf semuanya orang tua punya latar belakang pekerjaan sesuatu, kemudian dia menginginkan anaknya untuk juga terjun dalam dunia pekerjaan yang sama atau profesi yang sama dengan orang tuanya. Nah, apakah hal seperti itu termasuk satu hal yang wajar atau hal yang bijaksana yang diterapkan kepada anak-anak kita? Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Diah akan menyampaikan bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana baiknya kita sebagai seorang orang tua dalam membimbing dan mengarahkan putra-putri kita untuk meraih masa depannya. Langsung saja Bu Diah bisa disampaikan kepada ayah dan bunda, kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih 20 menit ini Pak Arif. Oh iya. Oke. Baik ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak lain hanya karena berkenan dan ridhonya lah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini meskipun tidak tatap muka langsung ya, secara online seperti ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita junjungkan untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga yaumil akhir nanti. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini
saya akan menyampaikan tema sesuai dengan request dari SD Salsabila, yaitu bagaimana menjadi orang tua yang bijak dengan masa depan buah hatinya. Baik, kita mulai. Setiap orang tua itu pasti ingin anaknya memiliki masa depan yang sukses, ya. Semua orang tua pasti menginginkan seperti itu. Bahkan dari kecil pula, orang tua sudah mempersiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan anak untuk menghadapi atau mempersiapkan nanti masa depannya. Mulai dari persiapan pendidikan yang baik, kesehatan, kebutuhan finansial, bahkan asupan gizi untuk buah hatinya itu semuanya sudah disiapkan sebaik mungkin. Nah, lalu apa saja toh yang dapat dilakukan orang tua agar orang tua itu bisa dikatakan bijak dalam menyikapi masa depan buah hatinya? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita penuhi kebutuhan anak. Nah, kebutuhan ini tentu saja ada dua macam, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Kebutuhan fisik tentu saja berupa makanan sehat, ya. Jadi Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu pasangan muda ini, ya, mari kita sama-sama membiasakan anak-anak kita untuk makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bukan hanya makanan yang cepat saji, ya, fast food, junk food, makanan-makanan yang instan-instan dan lain sebagainya, yang tentu saja itu kurang baik untuk nanti mendukung tumbuh kembang anak ke depan. Ya, selain makanan sehat, juga kita perlu cukupi kebutuhan anak itu dengan olahraga. Jadi jangan sampai, apalagi di era ini, anak-anak sekarang ini kan disebut era Gen Z, ya Pak Arif, ya. Era Gen Z itu anak-anak sudah enggan berolahraga, enggan main keluar, enggan bersosialisasi dengan teman-temannya, pokoknya nyekel HP, duduk diam anteng, sehingga banyak anak-anak sekarang yang menjadi obesitas atau kegemukan karena mereka kurang olahraga, kurang berinteraksi, kurang gerak, motoriknya kurang terlatih. Dan juga refreshing, ya, refreshing, istirahat ini juga merupakan kebutuhan fisik yang harus kita penuhi untuk anak. Terus selanjutnya adalah kebutuhan psikis. Nah, kebutuhan psikis ini tentu saja kasih sayang, rasa aman, penghargaan, dan apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Artinya kita memberikan apresiasi sekecil apapun usaha atau upaya keberhasilan yang sudah dicapai oleh anak kita, itu kita wajib memberikan apresiasi. Jangan sampai kita rajin memberikan teguran ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang memang seharusnya, melakukan sesuatu yang baik, kita malah justru lupa mengapresiasi itu. Ini jadi perlu kita perhatikan juga. Karena penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang bahagia, itu kedepannya mereka akan jauh lebih sukses daripada anak-anak yang tumbuh atau dibesarkan dalam keluarga yang tidak bahagia. Nah, bahagia, ukuran bahagia di sini bukan hanya bahagia secara materi, tetapi mereka tercukupi dalam kebutuhan fisik dan psikis. Nah, tips yang kedua adalah mendeteksi bakat anak sejak dini. Di sini orang tua perlu mengamati apa yang sering dilakukan anak dalam kesehariannya. Kita bisa lihat apakah anak kita itu sering dikit-dikit dicatat di buku diari, dikit-dikit ditulis, dikit-dikit di di catatan, dia bikin diary, bikin catatan, bikin list dan lain sebagainya. Atau ada orang tua yang lihat anak saya kok ini ya suka jadi tempat curhat teman-temannya ya. Dia tuh betah banget kalau dengerin curhatan teman-temannya. Nah, itu perlu kita amati ya keseharian yang dilakukan oleh anak-anak kita. Atau ada juga orang tua yang menyebutkan anak saya tuh nggak bisa duduk diam, ya, nggak juga suka mendengarkan curhatan teman, tetapi dia itu suka lari-lari nangkep kata, Bu dia. Sampai-sampai kata itu setiap kali ketemu anak saya mereka ketakutan ya. Takut kalau ditangkap masukin botol udah pokoknya. Nah, itu kita perlu amati keseharian atau perilaku sehari-hari yang dilakukan oleh anak kita. Tujuannya biar kita tahu bagaimana sebenarnya gaya belajar anak kita. Apakah dia tipe visual yang mengandalkan matanya, tipe auditori yang suka dengerin ya, dia aktif di auditori pendengarannya, atau tipe kinestetik. Jadi jangan sampai orang tua itu nanti salah memberikan label. Karena ada orang tua yang mengeluhkan, Bu dia, anak saya kayaknya hiperaktif deh. Kok bisa, Bu? Iya, soalnya dia kalau belajar itu nggak pernah bisa duduk diam anteng. Dia selalu keliling-keliling kemana-mana. Jalan aja kemana-mana.
suruh dengerin, suruh duduk, dia mendengarkan itu dia nggak mau. Kayaknya anak saya hiperaktif. Nah, ternyata setelah kita lakukan observasi lebih lanjut, dia tidak hiperaktif, melainkan dia termasuk anak dengan gaya belajar kinestetik kombinasi dengan auditori. Jadi dia memang nggak bisa kalau suruh belajar kok duduk diem anteng mendengarkan, itu nggak bisa. Dia butuh untuk jalan ke sana, jalan kemari, bahkan kalau perlu jongkok di atas kursi. Itu memang kebutuhan dia untuk dia bisa merekam transfer materi yang diberikan dari guru atau dari pendidik kepada dirinya. Jadi dia butuh energi, melampiaskan energi untuk bisa menangkap materi dengan baik. Gitu. Jadi dan kadang dia memang nggak perlu harus duduk dia memperhatikan. Yang penting selama kuping dia itu aktif, selama telinga dia itu aktif, maka materi-materi yang sudah dia dengarkan itu akan terekam baik dalam memorinya. Jadi ini juga orang tua perlu tahu ya, bahwa tidak selalu anak itu belajar dengan baik itu harus duduk, diam, anteng, tidak selalu seperti itu, karena ini berpengaruh pada gaya belajar anak masing-masing. Terus yang ketiga, biarkan anak mengeksplorasi apa yang disukainya. Nah, di sini orang tua perlu menyadari bahwa setiap anak, setiap individu itu punya keunikan masing-masing. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mbah Einstein, ya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya semuanya itu jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka sampai kapanpun ikan itu akan merasa dirinya makhluk yang paling bodoh. Nah, begitu juga kalau kita seperti yang Pak Arif tadi bilang, karena orang tuanya punya profesi tertentu dan profesi itu sudah punya stereotip profesi yang sukses, profesi yang diidam-idamkan oleh semua orang, lalu dipaksakan untuk anak kita seperti itu, sementara anak kita sama sekali tidak punya bakat ke arah situ, maka ya sampai kapanpun anak hanya akan merasa frustrasi, akan merasa tertekan, under pressure, dan akhirnya dia tidak bisa berkembang dengan optimal, gitu ya. Terus mengarahkan bakat yang dimiliki anak. Biasanya bakat orang tua ini memang menurun pada anaknya, ya. Nah, tetapi bukan berarti lalu orang tua itu harus sama persis bakat dari yang dimiliki orang tua, anak harus bisa sama persis atau mengikuti persis. Misalnya nih, bapak, ibu, dan anak sama-sama punya bakat menggambar. Tetapi si bapak ini gambarnya cenderung ke arah arsitektur gitu ya, gambar-gambar seorang arsitek. Sementara ibunya juga punya bakat menggambar, tapi bakat menggambarnya ibunya ini ke arah desainer gitu. Nah, cobalah ayah dan ibu ini tidak harus memaksakan bahwa ini gambarnya ayah seperti ini loh, Dek. Gambarnya ibu seperti ini loh, Dek. Kamu kalau gambar kayak gini. Cobalah akan lebih baik ketika itu anak tidak harus kita paksakan seperti itu. Jadi biarkan bakat menggambar anak itu berkembang sesuai dengan kreativitas anak. Jadi bisa jadi bapaknya gambarnya ke arah arsitek, ibunya desainer, ya anaknya nanti ke arah kartunis gitu. Jadi sama-sama punya bakat di bidang menggambar, tapi kreativitasnya berbeda. Iya. Nah, kalau sejak awal orang tuanya sudah, ini gambarnya kayak mama nih kayak gini, gambarnya kayak papa kayak gini ya, dia akan hanya seperti itu. Seperti itu saja. Yang lain, ya? Iya, betul. Jadi biarkan dia berkreasi sesuai dengan kreativitas yang dia miliki. Nah, selanjutnya, agar orang tua itu bijak dengan masa depan anak, ini yang perlu dilakukan adalah menjadi role model yang baik. Karena children see, children do. Apa yang anak-anak lihat, itulah nanti yang akan anak-anak kita lakukan. Misalkan, tidak usah jauh-jauh ya, di masa pandemi seperti ini, kita bisa memberikan contoh kepada anak kita bagaimana kita self-regulated learning. Artinya bagaimana anak itu bisa memunculkan regulasi diri yang baik. Dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana agar kita tidak hanya menyalahkan kondisi, agar kita tidak hanya menuntut keadaan, menyalahkan keadaan, ya, terus hanya fokus pada masalah, aduh, salahnya kok pandemi, salahnya kok ono koyong ini dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan fokus pada solusinya, bukan hanya fokus pada permasalahan yang terjadi. Lalu kita juga dalam masa pandemi ini bisa melatihkan ke anak kita apa toh sebenarnya pesan cinta yang Allah sampaikan untuk umatnya lewat pandemi itu apa tuh. Nah, dengan cara orang tua menyikapi
pandemi dengan cara memunculkan self-regulasi yang baik ini, maka ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Artinya anak kita nanti akan mengimitasi, oh ayah dan ibu menghadapi pandemi ini caranya seperti ini toh. Oh konsep berpikirnya seperti ini. Sehingga nanti tidak hanya diimitasi saja pola pikir kita, tetapi juga akan diadaptasi, diinternalisasi dan dijadikan bagian dari perilaku anak-anak kita. Itulah pentingnya untuk menjadi model yang baik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, hindari ekspektasi berlebih. Ini nih biasanya yang agak sulit ya. Kita sebagai orang tua kadang, aduh, aku nggak bisa deh melepaskan anakku begitu saja. Pokoknya nanti sejak awal itu sudah dikawal, sudah di pressure gini, pokoknya harus lewat sini sampai nanti ke arah sana. Ya bisa sih seperti itu, tetapi itu nanti tidak akan optimal atau tidak akan memunculkan kreativitas yang tinggi, daya imajinasi yang tinggi pada anak-anak kita gitu. Jadi adanya hanya monoton saja atau keterpaksaan saja. Jadi di sini bukan hanya menjadi orang hebat, tetapi juga kita tanamkan ke anak kita bagaimana kamu itu bisa bermanfaat, bagaimana kamu itu bisa berkontribusi, sekecil apapun kontribusimu, yang penting kamu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak hanya sekedar orientasinya ke depan jadi orang besar, orang hebat, tidak hanya itu. Gitu. Nah, terus di era pandemi seperti ini ya, kadang juga orang tua mengeluhkan, Bu, kok cita-cita anak saya akhir-akhir ini bergeser ya? Kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, dia itu cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi psikolog, pengen jadi arsitek, dan lain sebagainya. Cita-cita yang intelek gitu ya. Tetapi ketika pandemi ini, cita-citanya kok jadi bergeser pengen jadi gamer. Pengen jadi YouTuber. Gimana ini Budi? Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, biarkan saja. Kalau memang dia pengen jadi gamer, pengen jadi YouTuber, toh itu nanti masih akan berubah. Ya, jadi ketika anak-anak itu masih usia SD, nanti di SMP-nya, SMA, perguruan tinggi itu masih akan berubah. Jadi ketika dia kok sekarang cita-citanya bergeser ke pengen jadi YouTuber, sampaikan ke dia, boleh, Mama mengizinkan kamu jadi YouTuber, tapi bagaimana konten yang kamu buat itu bisa bermanfaat ke orang lain. Tidak hanya sekedar YouTuber seperti yang kamu lihat, lalu mereka bergelimang harta, hanya main HP aja, nanti duit datang sendiri. Maksudnya mengumpulkan, apa itu namanya? Subscriber apa-apa itu ya, sampai nanti terus bisa bikin kaya dan lain sebagainya. Bukan itu orientasinya, tetapi bagaimana kamu bikin konten-konten YouTube yang memang bisa bermanfaat, bisa mengedukasi. Begitu juga kalau pengen jadi gamer, bikinlah game-game sederhana yang bisa itu mengedukasi anak-anak TK misalkan, meningkatkan kemampuan berhitungnya, meningkatkan kemampuan bahasanya. Game-game sederhana coba bisa nggak kamu bikin? Silahkan jadi gamer, tapi game-game yang benar-benar bisa bermanfaat. Gitu, ya. Nah, penelitian menyebutkan bahwa untuk ini berkaitan dengan ekspektasi berlebih ini ya, biar orang tua juga, kita sebagai orang tua bisa menyadari bahwa IQ itu ternyata menduduki peringkat ke-21. Sekolah favorit menduduki peringkat ke-23. Nilai bagus itu menduduki peringkat ke-30 dalam menentukan kesuksesan seseorang. Gitu. Jadi bagi orang tua yang mohon maaf mungkin putra-putrinya mengalami keterbatasan dalam hal prestasi akademik, tidak perlu berkecil hati. Karena sekali lagi kesuksesan itu tidak hanya dari prestasi akademis saja, tidak hanya itu, meskipun itu juga memberikan kontribusi, tetapi dari jiwa entrepreneur, dari kemampuan berkomunikasi, kemampuan berempati, dari musik, dari olahraga, bisa juga mengantarkan anak-anak kita untuk sukses. Seperti itu, ya. Terus yang terakhir, agar kita bijak menjadi orang tua dalam menyikapi nanti masa depan buah hati kita, itu sekali lagi kita tidak hanya berorientasi pada akademis, tapi juga pada soft skill. Nah, ini mengingatkan saya ketika berkunjung beberapa minggu yang lalu, Pak Arif, saya berkunjung ke Pondok Pesantren API di daerah Tegalrejo, Magelang. Ya. Di sana saya alhamdulillah bisa belajar banyak. Jadi di sana itu ada yang namanya sistem semacam MOS, masa orientasi, di mana anak-anak yang masuk ke pondok itu pada minggu pertama itu mereka digojlok, disuruh cari bagaimana caranya mencari uang tanpa mengemis, tanpa mencuri.
Jadi mereka dari pondok itu sama sekali tidak dibekali HP, tidak dibekali uang saku, tidak dibekali identitas apapun. Mereka lepas semua identitas dan mereka dilepas ke lapangan, dilepas ke pasar. Terserah bagaimana caranya, nanti kamu maghrib bisa kembali lagi ke pondok dengan membawa uang. Nah, di sini anak-anak yang punya nilai yang bagus-bagus, kadang juga mereka belum tentu bisa tahu caranya. Aduh, gimana caranya saya dapat duit? Saya nggak punya modal. Gimana mau muterin uang ini karena saya nggak punya modal awal sama sekali. Tetapi ternyata beberapa anak di situ itu bisa mereka kembali dengan membawa uang. Nah, mereka diminta untuk presentasi. Bagaimana caranya kamu kok bisa dapat uang? Padahal kamu tadi sama sekali nggak bawa uang. Gini Pak caranya. Jadi saya mendekati penjual telur. Saya bawa di situ beberapa telur bebek, ya. Telur bebek saya bilang, "Bu, boleh saya bawa telurnya 10, saya jualkan." Di pasar itu saya jualkan, terus nanti dari ibu itu harganya 2.000, saya jual 2.500, saya dapat 500 kali berapa butir. Nah, itu yang dilakukan si anak itu. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan uang tanpa punya modal 1 rupiah pun. Gitu. Artinya di sini bahwa untuk bisa seperti itu kan hanya butuh semacam kepercayaan. Iya, kepercayaan diri. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain agar mereka percaya sama kita. Gitu. Terus kita juga mau memutar otak bagaimana caranya menumbuhkan jiwa wirausaha, tidak perlu minta-minta, tidak perlu mencuri, tidak perlu punya modal yang banyak, tapi saya bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa akademis itu bukan satu-satunya, bukan segalanya. Ya, meskipun itu juga menunjang, turut menunjang, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya faktor utama karena masih ada kemampuan wirausaha, masih ada kemampuan komunikasi yang itu juga bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menuju. Nah, terus dalam mendampingi anak itu kan kadang kita merasa emosi ya Pak Arif ya, apalagi kok ketika anak itu kok orang tua yang punya ekspektasi berlebih itu tadi, anaknya udah termasuk anak generasi Z itu tadi ya, Gen Z ya, generasi yang banyak gabutnya, banyak rebahannya, ya, generasi yang suka pokoknya pegang HP itu tadi. Nah, kadang orang tua merasa emosi. Nah, ini tips yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu di rumah sekalian, karena di sini sedang masa pandemi ya, jadi kita juga harus menjaga imun kita agar tidak lekas drop hanya karena marah-marah, hanya karena jengkel gitu ya. Jadi ketika kita mengalami emosi dalam mendampingi anak-anak, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, jelas sabar, itu wajib. Kita harus menyadari, sadari dulu ketika kita mau marah. Ketika kita merasa sudah mau marah, kayaknya aku mau marah nih. Udah mau marah nih. Kita harus selesaikan dulu emosi negatif itu. Jadi ketika merasa sudah mau marah, kita harus sadari, lalu seperti yang sudah Rasulullah ajarkan ya, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Baring masih marah, maka wudhulah. Itu bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Atau kita lakukan disosiasi dengan cara menghitung mundur. Kayaknya ini tidak hanya untuk anak-anak kita ya, tapi ketika kita menghadapi murid-murid juga bisa seperti itu. Bocah kok dikarani kayak gini yuk, gitu ya. Itu bisa kita pakai disosiasi, yaitu menghitung mundur dari 10 ke 1. Terus bisa juga dengan relaksasi pernafasan, ya. Jadi kita tarik nafas 5 hitungan gitu ya, lewat hidung, lalu ditahan 5 hitungan lagi, ditiupkan lewat mulut 5 hitungan lagi. Ulangi, tarik 5 hitungan, tahan, lalu dihembuskan lagi, ulangi sampai 5 atau 7 tarikan nafas sampai kita benar-benar merasa rileks. Lalu yang perlu orang tua sadari ketika sudah terasa marah seperti itu, kita bisa menggunakan teknik dalam NLP itu dikenal sebagai helicopter view. Artinya ketika kita marah, kita harus sadar betul bahwa kita coba tarik diri kita keluar jauh dari diri kita. Kalau aku marah, berarti nanti anakku melihat bagaimana cara aku marah. Apa yang kata-kata yang aku omongkan. Dan akhirnya pesan kebaikan yang akan kita sampaikan ke anak itu tidak akan sampai. Nah, ini juga merupakan bagian dari memberikan contoh model perilaku positif untuk anak kita. Ya, terus membangun kedekatan, ya, artinya di sini kita yakinkan ke anak kita bahwa kamu nggak sendiri, ya, mama sama papa ada di sini untuk menemani kamu. Gitu. Jadi ketika kita merasa emosi,
dalam mendampingi anak-anak kita, ya kita sama anak kita itu kan sama-sama saling mendukung, sama-sama saling support gitu. Jadi kita bisa munculkan stimulasi pakai hormon oksitosin atau hormon cinta ya, lewat pelukan, lewat usapan, lewat pujian, atau kita bisa stimulasi hormon adrenalin anak-anak kita untuk kita bikin target yuk sama-sama, kita bikin kesepakatan yuk. Jadi target atau kesepakatan atau aturan main yang kita buat itu tidak hanya sepihak dari orang tua, tapi benar-benar ada komunikasi dua arah dengan anak kita. Yang terakhir, tips untuk orang tua yang bekerja, kadang Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah terlalu sibuk, ya setiap harinya saya sudah terlalu sibuk dengan urusan kantor saya nggak bisa mendampingi anak saya, nggak tahu bagaimana caranya, apakah ini bijak atau tidak nanti untuk masa depan anak saya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah kita harus buat komitmen, ya. Jadi antara orang tua dengan anak, ketika orang tua itu sibuk, tidak bisa mendampingi anak, sampaikan kepada anak-anak bahwa jam sekian sampai jam sekian ayah sama ibu harus bekerja. Jadi apa yang harus kamu lakukan ke depan, kamu harus punya target sendiri, kamu harus punya planning, kamu harus sudah rencanakan. Gitu. Jangan sampai usaha keras yang dilakukan bapak dan ibu untuk bekerja, ya, untuk niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan itu justru menjadi merusak tanggung jawab orang tua itu sendiri dalam mendidik anak. Karena bagaimanapun juga orang tua itu adalah madrasah yang utama, madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Bisa juga dengan pendelegasian tugas. Jadi bukan berarti orang tua sibuk lepas tanggung jawab sama sekali, bukan. Tapi tugas bisa kita delegasikan kepada kakaknya atau kita delegasikan kepada guru les misalkan, ya kan? Karena banyak orang yang sedang membutuhkan pekerjaan saat ini, kita bisa buka lapangan kerja dengan panggillah mahasiswa atau siapa yang bisa memberikan les untuk anak-anak kita. Terus kita juga harus rajin komunikasi dengan pihak sekolah. Artinya bukan terus pasrah bongkoan, sudah anakku sekolah dari pagi sampai sore, saya sudah bayar mahal di sekolah, sudah cukup, nanti biar sekolah yang mengarahkan. Tidak cukup seperti itu. Tapi orang tua juga tetap harus memantau, mengikuti perkembangan apa yang diberikan oleh pihak sekolah dan sejauh mana anak kita bisa mengikuti apa yang diberikan oleh pihak sekolah. Begitu kiranya beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk menjadi orang tua yang bijak dalam masa depan buah hati kita. Iya. Terima kasih kepada Bu Diah ya, ayah bunda semuanya dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan paparan dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Diah terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua dalam membimbing putra putri kita untuk mempersiapkan masa depannya. Ternyata sangat banyak yang harus kita perhatikan ya Bu ya. Banyak sekali Pak Arif. Karena apa? Hal itu akan terkait dengan anak-anak kita. Duit ya pengaruhnya bukan semuanya mertuai. Baik, seluruh peserta yang kami hormati yang telah bergabung pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk pada session dialog atau tanya jawab. Jadi nanti kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa langsung bertanya kepada kami di sini. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Diah selaku pemateri. Untuk bertanya silakan bisa lambaikan tangan ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti bisa dinyalakan mute-nya, bisa dimatikan. Kemudian silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Silahkan, boleh. Silahkan lambaikan tangan jika ingin bertanya. Oh ya, silahkan Bunda Ari-Arianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Ibu yang luar biasa, hari ini tetap semangat ya Ibu. Oke, di pagi hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah acara parenting yang mungkin kami tunggu-tunggu karena semenjak kita COVID, kita belum pernah bertemu atau kita belum pernah diskusi secara langsung.
Mudah-mudahan ini adalah jembatan untuk kami orang tua murid untuk bisa interaksi langsung ya Bu dia. Oke, pertanyaannya ini mungkin yang saya sampaikan adalah anak saya Mas Kianu Zahra Alfarisi itu di 3A ya Bu. Saya melihat bahwa anak ini sebetulnya untuk akademik memang belum terlihat maksudnya perkembangan dengan signifikan. Tapi saya melihat emosi dalam situasi sekarang ini di kelas 3 ini, apalagi pandemi ini, alhamdulillah sudah bisa dikontrol, sudah bisa untuk konsentrasi juga gitu. Nah, terkadang kita kan dituntut untuk bisa mengikuti segala kegiatan atau yang di Mohon maaf, Bunda Ari Arianti, mute-nya dinyalakan lagi. Oh iya. Oke, terima kasih. Sudah Pak Arif? Sudah terdengar. Oke, iya. Anak saya lebih ke tadi kines ya Bu, terus perpaduan kines, terus audio tadi. Memang saya memperlakukan itu sudah lama karena memang Keanu seperti itu Bu dia. Jadi setiap ada hafalan itu dia lebih tidak bisa tenang, tapi insya Allah mendengarkan. Jadi saya sudah paham ketika di kelas 1, kelas 2 itu memang seperti itu. Alhamdulillah proses itu masih berlangsung sampai sekarang. Tapi saya sering diskusi dengan guru tahfiz, dengan guru kelas bahwa anak saya memang seperti itu gitu. Jadi komunikasi itu sampai sana. Nah, alhamdulillahnya sekarang pas COVID ini saya ngambil positifnya, bonding saya sama Keanu itu alhamdulillah sudah bertambah. Jadi mereka Keanu udah mulai percaya diri dengan apa yang dikerjakan. Memang kesulitannya dia hanya di membaca. Kalau untuk matematika dan lain-lain, insya Allah sudah bisa mengikuti gitu. Nah, stimulasi apa sih Bu Dia yang bisa saya lakukan untuk anak saya agar lebih tertarik untuk terutama membaca sih Bu Dia, membaca. Kalau untuk masalah yang lain, insya Allah saya mengikuti membaca dan agar lebih tanggung jawab untuk saya harus mempelajari ini, harus pelajari ini seperti itu. Yang kedua, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Keanu ini adalah orang yang tidak senang berolahraga, senang kegiatan yang lain-lain dan empatinya bagus banget Bu Dia. Dia bahkan bercerita tentang tadi hari ini ngaji, terus saya memanah, saya seperti apa. Dia tertarik lebih ke olahraga, lebih ke ekstrakurikuler seperti itu Bu Dia. Keinginan orang tua kan pinginnya seimbang ya Bu Dia antara akademik dan ekstrakurikulernya, tapi anak ini mungkin interestnya masih ke kegiatan-kegiatan yang di outdoor atau kegiatan yang tidak akademik gitu. Mungkin mohon pencerahannya Bu Dia untuk tindakan selanjutnya saya agar saya lebih mendampingi Keanu lebih baik lagi dan cara apa sih, tips apa yang saya bisa dilakukan di rumah dalam pendampingan. Mungkin itu aja Bu Dia, Pak Arif. Mudah-mudahan ini pembuka dan bisa jadi masuk untuk saya. Terima kasih kepada Bunda Ari Arianti atas pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaan berapa dulu atau langsung kita jawab dulu? Langsung kita jawab. Langsung jawab aja. Ya, baik. Dari pertanyaan Bunda Ari tadi diceritakan bahwa Ananda itu lebih banyak pada kinestesis audio ya Bunda ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tips-tipsnya agar Ananda ini lebih senang dalam atau lebih senang dan giat dalam belajar membaca. Kemudian yang kedua, bagaimana agar seimbang antara kesukaannya dalam kegiatan yang sifatnya outdoor ya istilahnya ya, tapi luar kelas dengan akademiknya. Monggo pada Bu Dia bisa langsung dijawab. Ya, Mama Keanu, kangen juga ya lama kita nggak ketemu ya. Oke. Iya Bu Dia. Baik, untuk anak-anak yang gaya belajarnya itu auditori kinestetik, itu mereka memang mengalami kesulitan atau enggan untuk membaca. Jadi kalau memang terkait dengan seperti yang tadi dikatakan untuk matematikanya itu dia sudah tidak bermasalah, untuk bahasa dan lain sebagainya dia juga tidak bermasalah, tetapi kenapa kalau untuk membaca dia tidak mau? Jelas tidak mau karena dia bukan anak visual Bunda.
Jadi Mas Keanu ini termasuk anak yang auditory kinestetik. Dia harus melibatkan motorik dengan giat, ya, melibatkan gerak motorik kasar dengan giat, dan juga melibatkan kemampuan auditorinya. Jadi kalau dia disuruh membaca, sementara membaca itu adalah tipikal dari visual learner, itu dia tidak akan mau. Nah, lalu langkahnya bagaimana? Kita bacakan. Ya, kita bacakan, kita sebagai orang tua punya bagaimana tips-tips atau trik-trik untuk Mas Keanu ini bisa memahami suatu bacaan tanpa dia harus membaca. Nah, kita bisa bacakan itu. Jadi ibaratnya sebagai orang tua itu kita memang dituntut untuk kreatif, Bunda, ya. Dituntut untuk kreatif, mau sedikit capek, dan mengupayakan bagaimana cara yang bisa ditempuh agar anak kita tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu. Jadi bisa kita bacakan atau kita buat rekaman, ya. Kita buat rekaman dari bacaan itu, bisa pakai suara kita sendiri atau bisa kita rekam suara gurunya, lalu kita nyalakan rekaman itu ketika Mas Keanu sedang belajar. Gitu. Nah, nanti apakah akan seperti ini terus, Bunda, ketika nanti bagaimana kalau dia sudah SMP, bagaimana nanti kalau dia SMA perguruan tinggi dan seterusnya, itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Jadi anak akan punya gaya belajar itu akan berkembang mengikuti dengan nanti bagaimana pola atau metode yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau di kelasnya. Jadi untuk sementara ini mungkin Bunda bisa membacakan terlebih dahulu atau membuat rekaman-rekaman atau menyalakan video-video, pokoknya yang hubungannya dengan kemampuan auditori, yang hanya menuntut dia untuk mendengarkan, menyerap informasi, menyerap materi dari indera pendengarannya. Jadi bukan memaksa dia untuk melihat sesuatu lewat visualnya, karena itu memang bukan tipikalnya Mas Keanu. Begitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan Mas Keanu di bidang di luar, ya, di outdoor activity, ya, outdoor activity, dengan agar dia juga giat juga di dalam kegiatan ketika pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini juga kaitannya dengan gaya belajar itu tadi. Jadi anak-anak model kinestetik, apalagi auditori kinestetik ini, itu memang dia lebih suka hal-hal yang menantang, hal-hal yang butuh energi yang besar. Jadi kalau dia untuk duduk diam, mendengarkan di dalam kelas, melihat gurunya menyampaikan materi, apalagi suruh mencatat, menyalin yang ada di papan tulis, dia akan cepat bosan. Dia akan lebih suka memang kegiatan-kegiatan yang di luar. Nah, ini nanti bisa Bunda koordinasikan dengan guru kelasnya. Jadi nanti bisa jadi di dalam kelas itu anak-anak kita bagi. Oh, ini visual learner, yang ini auditory learner, yang ini kinestetik. Kita bagi-bagi seperti itu. Lalu nanti cara penyampaian materi dari Bapak Ibu guru itu bisa divariasikan. Jadi anak-anak dengan tipikal kinestetik auditori bisa juga ikut menyerap informasi ketika berada di luar ruangan gitu. Jadi tidak harus belajar itu harus duduk diam di dalam kelas. Dan saya yakin di SDIT ini juga saya lihat beberapa Bapak Ibu guru, ya, Pak Ari, kadang belajar di bawah pohon, ya kan, kadang rame-rame di taman kayak gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi gaya belajar anak-anak yang berbeda-beda gitu. Itu Mama Keanu bisa penjelasannya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Semoga ini bisa jadi masukan untuk saya dan lebih rutinitas lagi membuat rekaman kayak tadi. Saya merasa memang ketika saya merekam atau membuat video sesuatu itu Keanu agak interest untuk belajar gitu. Jadi video-video seperti itu untuk hafalan dan lebih tertarik seperti itu. Terima kasih Bu Dia dan Pak Arif atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Baik. Kepada yang lainnya kami persilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan putra-putri kita. Pak Arif mohon izin bertanya. Oh ya, silakan Bunda Aisyah ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, peserta yang baru saja hadir, mohon maaf untuk mute-nya dimatikan dulu ya bagi yang bertanya, biar nanti tidak mengganggu bagi yang bertanya ataupun dari kami untuk menyampaikan materi. Jadi yang tidak bertanya dan tidak
tidak menyampaikan, mohon untuk mute-nya dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Kepada Bunda Aisyah, silakan. Baik, terima kasih. Saya Bunda dari Aisyah Aziza Alifi untuk 4A. Nah, terima kasih waktu yang diberikan dan juga materi yang luar biasa dari Ibu Widya dan juga pihak SDIT yang menyelenggarakan acara parenting ini sangat bermanfaat bagi kami. Ya, jadi selama pandemi ini kan kita tahu bahwa pembelajaran untuk anak-anak itu dilakukan secara daring seperti itu. Nah, itu ternyata memang merubah banyak hal nih. Dari sisi misalnya tidur anak itu berbeda dari sebelum daring atau sebelum pandemi ini. Kemudian juga cara belajar anak itu juga berubah begitu. Kalau dulu kan lebih disiplin karena pulang sekolah dan seterusnya itu jadwalnya lebih tertata. Tapi untuk yang sekarang ini kemudian menjadi berubah. Nah, salah satu cara yang saya tempuh itu adalah kadang-kadang kita memberikan reward. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal nih, bahwa kita perlu memberikan apresiasi. Halo Bun, mohon maaf. Ya. Bunda Aisyah bisa mendengar kami? Ya, ternyata ada gangguan di sinyal mungkin ya. Jadi ini terputus. Jadi kita tunggu. Oh ya, terputus ya ternyata. Oh ya, tadi ada gangguan pada sinyal pada Bunda Aisyah, jadi untuk sambungannya terputus. Baik, kepada yang lain kami persilakan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada yang nulis di chat tadi. Iya, di chat kayaknya ada yang tanya tadi. Iya. Nah. Ya, saya. Halo, ya. Bunda Aisyah. Mas. Silakan, yang mau bertanya boleh. Tadi dengan Bunda Aisyah terputus sambungannya. Saya. Oh ya, Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah. Monggo, Bun. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Aisyah kelas 4B sama Sekar kelas 3B. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang ini cara mengajari anak-anak ya selama pandemi karena lumayan kesulitan gitu kalau ini menurut saya karena semangat belajar anak-anak itu sangat menurun gitu. Bagaimana menyemangati mereka dengan keadaan yang mereka sudah kayak semangat belajarnya lumayan turun banget gitu. Kalau diajakin sih mau, tapi ya kadang nanti lagi gitu. Kenapa? Ya Bun, dilanjutkan silakan. Ya, ya bagaimana cara menyemangati anak-anak agar selalu bersemangat gitu, walaupun bukan sama gurunya gitu. Karena kalau sama saya sepertinya semangatnya semakin menurun gitu. Ya seperti itu aja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bunda Aisyah atas pertanyaan. Ayo. Dijawab pertanyaannya. Sekali lagi kepada seluruh peserta, sekali lagi yang baru hadir, silakan dimatikan dulu Bunda ya. Jadi biar nanti tidak ada suara dari yang lain, biar yang bertanya saja dengan dari kami yang menjawab pertanyaan. Jadi kami persilahkan yang baru saja bergabung atau yang belum dimatikan mute-nya atau
suaranya agar bisa dimatikan terlebih dahulu agar nanti tidak terganggu komunikasinya antara yang bertanya dengan kami yang menjawab. Terima kasih sekali lagi atas atensinya dari Bapak Ibu semuanya yang cukup antusias dalam mengikuti parenting webinar pada kesempatan pagi ini. Baik, langsung saja Bu Dia, ini permasalahannya mungkin banyak ya yang seperti ini ya. Mungkin tidak hanya untuk anak sekolah dasar saja, tapi sampai ke SMP ataupun SMA, karena memang pandemi ini banyak sekali merubah kebiasaan kita sehari-hari. Nah, tadi yang ditanyakan dari Bunda Aisyah itu adalah bagaimana nih agar anak-anak itu semangatnya tidak menurun drastis, agar tetap semangat belajar walaupun yang mendampingi adalah orang tua. Kira-kira bagaimana Bu Dia? Monggo. Iya, ini memang masalah umum ya Pak Arif ya, seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, tidak hanya untuk anak sekolah dasar, tapi anak SMP, anak SMA, itu juga mengalami permasalahan yang sama. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita tekankan dulu, kita buat anak paham dulu dengan kondisi pandemi yang terjadi seperti sekarang ini. Artinya kita buat bagaimana anak itu bisa punya sistem regulasi diri yang bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika pandemi seperti ini bukan terus anak itu menyalahkan gurunya nggak ngajarin sih, belum dikasih materi, belum diajarin, belum dijelaskan, tiba-tiba udah dikasih tugas. Mana guru satu ngasih tugas, guru lain ngasih tugas, semuanya ngasih tugas. Nah, itu artinya anak sudah mulai hanya menyalahkan kondisi saja. Hanya apa artinya? Dia tidak mau tahu bahwa kondisi pandemi ini harus disikapi dengan hal yang berbeda, tidak seperti pada kondisi-kondisi umumnya. Jadi ketika anak tidak punya self regulasi diri yang bagus, ya akhirnya dia hanya akan menyalahkan keadaan, hanya akan berfokus pada masalah, tidak fokus pada solusinya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini? Ya kita ajak untuk, ayo sama-sama kita rasakan bahwa ini sekarang pandemi, kita mau menyikapi ini dengan marah, mau menyikapi ini dengan malas, mau menyikapi ini dengan kerja keras, mau menyikapi ini dengan tetap disiplin, itu kondisi akan tetap masih seperti ini, entah sampai kapan kita tidak tahu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi ini, ya? Kalau kita sikapi dengan marah, kita sikapi dengan emosi yang negatif, itu justru akan membuat kita sendiri menjadi rugi. Karena apa? Imunitas kita menjadi menurun, kinerja kita menjadi menurun, semangat kita menjadi menurun, akhirnya belajar jadi malas, ngerjakan tugas jadi malas, adanya hanya menyalahkan keadaan terus-menerus. Gitu. Tetapi kalau ini kita sikapi dengan emosi yang positif, ya sudahlah, mau disikapi emosi negatif atau mau disikapi dengan positif, toh kondisinya masih sama seperti sekarang, sampai kapan aku juga nggak tahu, mending aku sikapi dengan positif. Agar apa? Imunku lebih baik, aku bisa lebih produktif, aku bisa tetap lebih giat, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang pertama. Jadi kita tanamkan atau munculkan dulu regulasi diri yang baik pada diri anak kita maupun diri kita sebagai orang tua. Lalu yang kedua, tidak hanya memberikan regulasi yang positif, tetapi juga kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita bahwa belajar itu tidak harus textbook oriented. Artinya ketika kamu belajar itu tidak harus lihat buku terus, tapi banyak dari, karena ini kan untuk anak-anak di masa pandemi ini mereka belajar daring ya di rumah. Itu kan waktu mereka banyak sekali, ya kan? Artinya tidak seperti ketika mereka belajar di sekolah, tetapi ketika mereka belajar daring atau di rumah gitu ya, tidak datang ke sekolah, itu waktu mereka jauh lebih banyak. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa memanfaatkan waktu itu dengan lebih baik. Artinya ketika kamu tidak didampingi Bapak Ibu guru, ketika kamu hanya didampingi oleh orang tua di rumah, bagaimana caranya kita bisa sama-sama untuk apa ya, mengerjakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mempelajari sendiri materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan tetap nyaman. Perlu adanya komitmen atau kesepakatan antara orang tua dengan anak. Jadi jangan sampai orang tua sudah, aduh ibu kan dulu pelajarannya nggak seperti itu, bapak juga nggak tahu pelajaran seperti itu, udah terserah kamu deh mau belajar caranya gimana, udah bapak udah nggak bisa nih pelajaran sekarang, kok pelajaran sulit-sulit, nggak seperti zaman bapak dulu. Nah, dengan orang tua memberikan statement seperti itu akan membuat anak menjadi, ya orang tua aku nggak tahu, terus aku mau tanya sama siapa dong, ke sekolah lagi nggak boleh ya. Itu kan semakin membuat anak menjadi frustrasi ya, stres, tertekan. Nah, lebih baik kita sampaikan kepada anak kita, coba kalau memang kamu tidak bisa mempelajari itu, bagaimana caranya kamu komunikasikan sama gurumu,
bagaimana kita selaku orang tua itu bisa memediasi antar anak kita dengan pihak sekolah. Jadi orang tua tetap membantu bagaimana cara anak itu bisa memahami materi. Jangan sampai anak stres udah gurunya nggak jelasin tiba-tiba ngasih tugas, hampir semua guru ngasih tugas, ditambah orang tua kalau ditanya marah-marah, nggak tahu lagi ini pelajarannya udah bukan zamannya bapak sama ibu, bapak nggak tahu lalu sama siapa anak akan mengadu gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya lagi kita buat kesepakatan waktu belajar karena memang kondisi seperti ini anak kan tidak bisa lepas dari gadget ya Pak Arif ya, tidak bisa lepas dari HP dan kita sebagai orang tua juga tidak bisa mendeteksi lebih jauh apakah HP itu dipakai untuk belajar atau dipakai untuk bermain. Kan kita sebagai orang tua masa harus nungguin terus gitu kan, nggak mungkin. Tetapi kita bisa tanamkan tanggung jawab kepada anak kita bahwa ibu sama bapak mengamanai kamu HP, manfaatnya adalah untuk belajar di masa seperti ini. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ajari anak kita untuk tanggung jawab, untuk bisa memegang amanah, memanfaatkan HP-nya sebaik mungkin. Gitu. Dan juga buat aturan main, kapan kamu mau belajar, kapan waktunya ngegame, kapan waktunya istirahat, itu kita buat kesepakatan dua arah. Bukan hanya sepihak dari orang tua, jam segini harus main, jam segini harus belajar, segini harus tidur. Bukan dari orang tua saja, tetapi ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak kita. Gitu. Baik, itu tadi Bunda Aisyah ya, dari pertanyaannya sudah diberikan beberapa tips dan jawaban dari Bu Diah terkait dengan bagaimana meningkatkan dan tetap anak-anak itu bisa semangat belajar di rumah walaupun ditemani oleh orang tuanya masing-masing. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa selama pandemi ini juga insya Allah kami dari SDIT Salsabila Purworejo terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri dan juga kepada orang tua. Jadi insya Allah seluruh wali kelas, seluruh guru mapel, insya Allah jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam membimbing putra-putri belajar di rumah, kemudian ada materi yang mungkin tidak diketahui atau tidak mengetahui maksud atau jawabannya, ataupun kebingungan terhadap materi tersebut, tentu kami dari sekolah membuka komunikasi dengan Bapak Ibu semuanya, bisa menghubungi ke nomor wali kelas ataupun kepada guru mapel langsung jika memang ditemukan kesulitan-kesulitan belajar seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Diah, jika memang ada kesulitan dari orang tuanya dalam menyampaikan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Insya Allah seperti itu, dan kita senantiasa berdoa ya Bunda Diah, semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kemudian kita semuanya dapat masuk sekolah seperti biasa lagi, berkumpul bersama anak-anak dan juga orang tua juga bisa konsentrasi dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Baik, mungkin kita bisa lihat pertanyaan dari chat terlebih dahulu. Mungkin dari chatting ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kita lihat terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Ada banyak. Tadi sepertinya ada. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bunda siapa? Safania Zahra ya. Bunda Safania Zahra ini menyampaikan pertanyaan bahwa dalam kondisi pembelajaran daring ini orang tua mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan handphone kepada anak-anak. Dan kan jika anak-anak memegang handphone lebih banyak, ya biasanya digunakan untuk hal-hal yang di luar pembelajaran seperti, mohon maaf, sekarang banyak sekali bermain TikTok, kemudian buka YouTube, kemudian main game. Nah, ini Bu Diah ini ditanyakan tipsnya gimana ini agar anak-anak juga tidak menyalahgunakan tadi ya fasilitas yang diberikan kepada orang tua. Karena memang handphone ini juga bisa kita bilang seperti pedang bermata dua ya, bisa tajam untuk bisa melukai diri sendiri juga kalau salah-salah dalam pemakaian. Monggo Bu Diah. Ya, baik. Nah, tidak hanya anak-anak ya, bunda dan ayah sekalian, tidak hanya anak-anak ketika pegang HP itu mereka kadang terus pengen buka TikTok, pengen buka YouTube, pengen IG-an dan lain sebagainya. Kita pun sebagai orang dewasa, sebagai orang tua juga kadang kalau udah pegang HP tuh kan Pak Arif kan, gatel nih tangannya kalau nggak buka yang lain-lain gitu ya. Itu jadi kita sebagai orang tua juga
jangan hanya berorientasi kamu tuh kalau dikasih HP cuman bukanya itu aja, cuman bukanya nge-game aja. Tapi kita juga orientasinya ke diri kita sendiri. Oh iya ya, aku juga kalau pegang HP kelamaan juga kayak gitu. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Orang tua dan anak itu sama-sama belajar bahwa Dek, Ibu tahu, Bapak tahu, kamu kalau kelamaan pegang HP itu pengennya buka yang macam-macam, buka game dan lain-lain. Tetapi sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa lebih bijak dalam menggunakan HP selama masa pandemi ini. Karena Bapak sama Ibu juga nggak bisa ngelarang nih adik pegang HP berlama-lama. Karena gimana, tugas semua hubungannya pakai HP. Informasi dari sekolah juga lewat grup dan lain sebagainya, semuanya lewat HP. Nah, sekarang ayo sama-sama, ayo. Di sini berarti orang tua mengajak anak. Jadi tidak hanya kamu harus buat planning atau target jam sekian kamu harus ngapa, jam sekian harus ngapa, tidak. Tetapi ayo sama-sama kita buat jadwal. Kapan kita pakai HP untuk belajar, kalau ayah sama ibu untuk bekerja, dan kapan kita sama-sama pakai HP untuk senang-senang. Gitu. Nah, di sini harus ada komitmen antara orang tua dan anak. Ketika memang sudah sepakat, terjadi kesepakatan dua pihak. Antara anak dan orang tua, oh jam sekian sampai jam sekian kesepakatan aku dan ayah ibu adalah pakai HP untuk belajar. Ya orang tua juga harus pegang komitmen itu. Artinya ketika anak mengoperasikan HP untuk belajar, orang tua juga mengoperasikan HP untuk bekerja. Jangan sampai anaknya lagi mengoperasikan HP untuk belajar, orang tuanya TikTokan ya, orang tuanya ngapain gitu kan, itu bikin orang tuanya selfie ya, atau apa gitu, jangan seperti itu. Jadi kalau memang sudah dibuat kesepakatan dua pihak antara anak dengan orang tua, waktunya HP dipakai untuk belajar, orang tua juga memakai HP-nya untuk bekerja. HP dipakai untuk senang-senang, happy-happyan, orang tua juga pakai happy-happyan gitu. Jadi ada kesepakatan dan ada komitmen yang harus dipegang teguh antara orang tua dengan anak, seperti itu. Nah, jadi memang dalam kondisi saat seperti ini penting sekali adanya komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak-anak. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan, jika hanya dari pihak orang tua saja, mungkin anak akan merasa terintervensi. Iya, jengkel juga orang tua kan. Saya seperti ini, seperti ini. Jadi malah yang timbul bukan suatu kepatuhan, mungkin malah sebuah pemberontakan. Iya. Nah, baik. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Karena memang ini juga masalah kita bersama ya dalam menyikapi masa pandemi ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan lagi kepada peserta untuk bertanya. Oh ya, ini masih ada pertanyaan lagi, satu lagi di media chatting. Ada dari Bunda Cata, kelas 5A. Pertanyaannya hampir sama ya? Hampir sama. Iya, hampir sama. Iya. Oh ya. Ini ditanyakan dari Bunda Asrin ya. Ini bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan anak dalam sosialisasi, karena anak saya untuk bergaul dengan temannya mungkin mengalami kesulitan. Nah, intinya bagaimana orang tua memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk bisa lebih banyak bersosialisasi kepada teman-temannya, mungkin itu media baik. Di sekolah. Ya. Baik. Silakan. Ya, sebentar. Kalau ini saya lihat kalimat terakhir, jadi kadang tidak semangat berangkat sekolah seperti teman-teman yang lain. Nah, ini kalau saya baca dari kalimat yang Ibu tuliskan di sini, sepertinya yang membuat anak itu tidak semangat atau kemampuan sosialisasinya kurang, itu karena pernah terjadi sesuatu atau pengalaman tertentu yang dia alami mungkin di sekolah atau di luar rumah, yang membuat dia menjadi enggan untuk bersosialisasi. Jadi mungkin bisa Ibu tanyakan dulu kepada putra atau putri Ibu ya, kenapa tidak semangat, kenapa tidak mau berbaur dengan teman-teman yang lain, ada apa gitu. Karena seperti yang Ibu tuliskan di sini, ini tentu aja sesuatu nih. Jadi kadang tidak semangat berangkat sekolah seperti teman-teman yang lain. Kemungkinan dia pernah merasakan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman ketika berada di lingkungan luar rumah. Jadi dia enggan bersosialisasi. Jadi ada baiknya Ibu tanyakan dulu ke putra atau putri Ibu ada apa atau pernah mengalami apa di luar, baru dari situ kita bisa berangkat mengobati kenapa dia mengalami kesulitan untuk bersosialisasi.
Jadi bisa ditanyakan dulu kepada putranya. Ya. Gitu. Ya, jadi kepada Bunda tadi yang bertanya tentang keterkaitan masalah anaknya yang kurang semangat untuk berangkat sekolah, kemudian adanya atau enggak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Tadi disampaikan oleh Bunda Dia bahwa kemungkinan memang ada hal yang membuat Ananda itu ada traumatik mungkin ya, ada trauma sesuatu. Nah, maka dari itu langkah pertama yang disampaikan tadi adalah Bunda bisa ajak ngobrol Ananda, kemudian cari atau gali informasi yang berkaitan dengan sikap Ananda yang seperti itu. Jika sudah ketemu, nanti monggo kalau memang hal itu tidak bisa langsung ditangani oleh Bapak Ibu dan membutuhkan bantuan kami dari sekolah, bisa langsung menghubungi wali kelasnya. Nanti dari wali kelas akan kita buatkan jadwal untuk konsultasi dengan Bunda Dia di sekolah sehingga nanti bisa ditemukan solusi yang terbaik untuk Ananda. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Bunda Diva ya, Bunda Diva. Assalamualaikum, ingin bertanya mungkin sedikit melebar dari tema Budia. Yang ingin saya tanyakan, apakah gaya belajar seperti audio kinestetis, visual, dan lain-lain itu berlaku juga pada anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK? Ataukah yang perlu kita asah pada anak-anak ABK lebih mengarah tentang skill kebutuhan hidup? Terima kasih kepada Budia dan Pak Arif. Sehat selalu, terima kasih. Ya, silakan Budia, mungkin ini agak lebih banyak, tapi ini suatu hal yang penting ya. Betul. Untuk kita ketahui bersama. Ibu, jadi untuk anak-anak ABK itu sama, mereka juga punya gaya belajar visual, auditori, kinestetik, bahkan kombinasi antara auditori dengan kinestetik atau visual dengan kinestetik. Nah, tetapi di sini untuk anak-anak ABK itu tidak kita tekankan pada kemampuan akademisnya. Artinya mereka punya grade sendiri. Jadi tidak bisa kalau anak ABK itu kita samakan dengan anak-anak yang lain yang non ABK, lalu mereka dipompa sedemikian rupa sehingga bisa mengejar ketertinggalan atau bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang non ABK, itu tidak mungkin. Nah, yang perlu kita pompa lebih banyak di sini untuk anak-anak ABK adalah kemampuan sosial, emosi, dan kemandiriannya. Nah, jadi bagaimana dia bisa menjalin hubungan sosial atau melakukan sosialisasi yang baik dengan teman-teman di sekitarnya. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita harus mengejar ketertinggalan akademis untuk anak-anak ABK agar mereka punya kemampuan yang sama dengan anak-anak yang non-ABK. Jadi kita ajarkan saja kepada anak-anak ABK tersebut bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan baik, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan baik, menjalin komunikasi dengan baik, bisa melakukan empati kepada temannya, bisa merasa iba, bisa tepos liro kepada temannya ketika temannya mengalami masalah, mengalami kesulitan, dan lain sebagainya. Itu dari kemampuan sosial. Kita bisa tambahkan lagi dari kemampuan emosi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada empatinya, dia bisa merasakan apa kesulitan dialami oleh orang lain. Ketika temannya nggak bawa makanan, dia kok bawa makanan banyak, oh temannya dibagi. Nah, itu kemampuan emosi, sosial, emosi, dan kemandirian. Bagaimana anak-anak ABK itu bisa kita latih atau kita ajak untuk lebih mandiri, bisa memakai sepatu sendiri, bisa mengurus diri sendiri, artinya mencukupi kebutuhan diri itu dia sudah bisa, tidak usah bergantung kepada orang lain, mampu melakukan segala sesuatunya dengan mandiri, baik dalam transaksi jual beli misalkan, atau ketika sholat, ketika harus ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Jadi 3 kemampuan sosial, emosi, dan kemandirian itu jauh yang perlu lebih kita prioritaskan bagi anak-anak ABK. Gitu. Karena mereka juga layak untuk sukses. Mereka juga berhak untuk sukses seperti halnya anak-anak yang non-ABK, Pak Arif. Tetapi konsep mereka, wadah mereka berbeda. Bukan di penekanannya di intelektualitas, tetapi mereka penekanannya di sosial, emosi, dan juga kemandirian. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik, tetap bisa survive dan eksis ke depan dengan kemampuan sosial yang baik. Begitu. Oh ya, demikian tadi Bunda Diva atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana sebagai orang tua dalam menangani atau menemani anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dalam belajar. Baik, ini tadi dari Bunda, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Aisyah yang tadi sambungannya itu
Mati karena Mati listrik, ya. ada mati listrik di sana. Baik, pertanyaannya dari Bunda Aisyah, ini ketika kita memberi reward pada anak atas hal yang baik yang dia lakukan supaya tidak terkesan seperti menyuap, itu bagaimana caranya? Supaya hal-hal seperti itu tidak menjadi kebiasaan, tapi memang benar-benar reward atas hal baik yang dilakukan. Terima kasih sekali, mohon maaf karena tiba-tiba mati listrik. Berarti Bunda Aisyah, pertanyaannya ini tentang Reward. Gimana sih? Memang terkadang memang seperti itu ya. Jadi anak-anak itu kalau kita memberikan reward, kadang mungkin ada kesalahan persepsi pada si anak. Kadang saya juga takutnya mungkin seperti itu. Kalau anak saya mungkin melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian saya berikan besok kalau kamu seperti ini atau berhasil melakukan seperti ini, Bapak akan berikan mainan. Nah, agar komunikasinya dengan anak itu mungkin tidak seperti menyogok ya tadi yang disampaikan, agar ya biar tidak terkesan memberikan semacam sogokan, atau biar motivasinya tetap, biar anak itu tetap dalam hal yang koridor yang positif. Ya. Monggo Bu Dia. Ya, memberikan reward agar tidak terkesan itu seperti sogokan. Ini kita perlu konsisten, Pak Arif. Jadi ketika memberikan reward itu ya ketika anak kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, baru kita berikan reward. Atau maksudnya bukan kita inginkan terus harus sesuai dengan keinginan kita ya, maksudnya melakukan sesuatu yang memang seharusnya seperti itu, ya seperti yang kita harapkan, itu baru kita berikan reward. Dan reward ini sebaiknya bukan langsung reward yang langsung tarafnya besar atau harganya langsung mahal. Karena kalau baru di awal dia melakukan sesuatu yang kecil saja, kita sudah berikan reward yang besar, kita berikan reward yang mahal, ya barang-barang yang mahal kesukaan dia, nanti itu akan melemahkan motivasi dalam melakukan perilaku positif berikutnya. Kemarin aku dapat Tamiya, masuk sekarang aku cuma dapat permen, sekarang cuma dapat coklat, nggak mau. Nah, jadi ya memberikan ya, betul, dengan level kesulitan, iya, betul, ya harus disesuaikan dengan level kesulitan yang dilakukan atau diselesaikan oleh anak. Gitu. Jadi dan itu juga harus konsisten. Setiap kali anak melakukan sesuatu yang baik, kita berikan reward. Nah, karena melakukan sesuatu yang baik itu harus selalu kita berikan reward, maka ngasih rewardnya agak pelit-pelit dikit, Bu. Gitu. Jadi jangan setiap kali melakukan sesuatu yang baik kita kasih reward. Lakukan baik kasih reward. Nanti lama-lama anak bosan, biasa cuma dikasih itu doang. Lagi pula nanti kita akan kehabisan ide juga. Reward apa lagi yang akan kita berikan. Penentuan momen juga penting ya. Betul. Jadi schedule of reinforcement istilahnya. Jadi ketika kita memberikan reinforcement positif, memberikan reward, itu kita harus punya jadwal. Jadi tidak serta-merta perilaku yang baik langsung kita berikan reward, tapi ada perilaku-perilaku target tertentu yang kita targetkan untuk anak kita, baru kita berikan reward. Dan ingat, rewardnya jangan langsung reward yang langsung besar, tetapi sedikit demi sedikit gitu. Baik, demikian Bunda Aisyah dalam pemberian reward. Jadi tadi disampaikan agar bertahap, jadi sesuai dengan level penyelesaian tugas ataupun hal-hal yang dilakukan oleh anak tadi. Nah, kemudian ini selanjutnya ada pertanyaan. Sebelum kita kembali ke pertanyaan langsung dari peserta, masih ada satu lagi yang perlu kita jawab. Ini berkaitan dengan dengan kinestetik auditory. Jadi Bunda Asfik ini ya. Bunda Asfik tadi bertanya tentang pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Dia, sama dengan Mas Keanu, anak saya juga dominan kinestetik auditory. Dan memang setelah saya observasi ada kecenderungan kesulitan membaca. Ke mirroring, jadi menulisnya terbalik seperti cermin. Jadi ada mirroringnya. Saya mencoba untuk menggunakan beberapa cara menyenangkan untuk belajar membaca. Namun menjadi masalah ketika menyelesaikan tugas-tugas di sekolah karena seringkali tidak menyelesaikan tugasnya. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Apakah fokus belajar membaca dulu dengan tidak memaksakan anak mengikuti target belajar di sekolah? Kemudian karena sementara cara belajar di rumah dengan diskusi dan ngobrol, anak menjadi kesulitan menyelesaikan ujian tertulis di sekolah. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Matur nuwun. Baik, Bunda Asfi, ini terkait dengan apa? Kesulitan menulis ya, mirroring itu ya, terbalik ya. Oke, monggo Bunda Dia. Sebentar, ini kesulitan menulisnya ini terbaliknya maksudnya terbalik seperti di cermin. Jadi kalau menulis mungkin tulisannya kayak ambulan itu, tulisan ambulan. Oh gitu. Ya. Nah, ada kemungkinan ini ada kemungkinan ya, karena kita juga belum melakukan asesmen.
Jadi ada kemungkinan ini yang dimaksud dengan disleksia. Ya, jadi ketika menulis huruf itu anak cenderung terbalik-balik seperti di dalam cermin. Nah, ini kalau seperti ini nanti fokusnya tidak bisa kita tinggalkan satu persatu ya. Artinya di sekolah dia juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Sementara di rumah nanti orang tua bisa mengajarkan kemampuan menulis. Yang lebih ditekankan di sini adalah kemampuan menulisnya. Jadi nanti sekaligus untuk merangsang sensor-sensor motoriknya ibu bisa melakukannya dengan memakai media pasir. Ya, media pasir itu ditaruh di nampan yang agak lebar seperti itu, pasirnya yang agak kasar ya. Nah, itu nanti di ujung-ujung jari putra ibu ini ibu minta dia untuk menuliskan huruf abjad ya, huruf kapital gitu, memakai ujung-ujung jarinya gitu. Dengan huruf yang benar, artinya bukan huruf yang terbalik seperti di cermin. Nah, kita harus latih ini. Ketika dia menulisnya terbalik, kita harus benarkan lagi. Terbalik lagi, dibenarkan lagi, sampai dia paham betul bahwa, oh huruf B, itu yang betul parutnya ada di kanan. Bukan perutnya ada di kiri. Kalau perutnya ada di kiri, nanti kalau B-nya kecil, dia jadi D. Gitu. Jadi, untuk anak-anak yang disleksia seperti ini, maka kita harus ulang-ulang terus, ya, memberikan stimulasi terkait dengan menulis dia. Bagaimana dia akan bisa membaca kalau menulis juga dia belum bisa, gitu. Dan ini jelas akan berpengaruh, Ibu. Ini akan membuat putra Ibu menjadi kesulitan menerima informasi dari pihak sekolah dalam bentuk tertulis. Nah, jadi di sini Ibu ketika mendampingi putra Ibu belajar, mau tidak mau Ibu harus membacakan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ibu harus mau memberikan penjelasan ulang kepada putra Ibu tentang apa yang sudah disampaikan atau apa yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Karena putra Ibu baru akan mengerti, putra Ibu baru akan bisa memberikan respon ketika mendengar secara lisan apa yang disampaikan oleh pemateri. Gitu. Jadi kalau diminta untuk merespon secara tertulis, putra Ibu mungkin tidak bisa. Tetapi ketika Ibu membacakan soalnya, lalu putra Ibu diminta untuk merespon menggunakan lisan, dia pasti akan bisa merespon. Itu. Jadi di sini Ibu juga perlu koordinasi dengan pihak sekolah ya, dengan guru kelas atau guru mapel, mohon bantuan agar nanti ketika mengerjakan tes, itu anak saya bisa diberikan kesempatan untuk memberikan respon secara lisan. Gitu. Jadi memang kesulitannya di sini, tidak mungkin nanti ketika dia masih mengalami disleksia seperti ini, ketika dia menuliskan, itu jelas jawabannya nggak akan bunyi, Pak Arif. Sepertinya kita pernah punya kasus yang pernah, sama ya. Iya, pernah. Dan alhamdulillah dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru yang super telaten, dengan adanya pendampingan dari guru pendamping, Bu Fafa kalau tidak salah waktu itu ya, anak ini bisa lulus dan bisa, iya, mulai bisa sembuh, Bu ya. Bisa sembuh. Cuman kita butuh proses. Iya, butuh proses. Ini kebetulan untuk Bunda Asfik, Ananda ini masih kelas 2, jadi masih di awal, jadi masih bisa kita upayakan memberikan terapi agar bisa cepat sembuh dari stresannya ya. Ibaratnya seperti ini Pak Arif, pernah saya katakan seorang profesor pun, profesor dari Indonesia misalkan ya, dia dikasih mainan dari Jepang, dan itu mainannya itu petunjuk pengerjaannya semuanya pakai pakai huruf kanji semua. Nah, terus profesor itu ditanya, ini bagaimana cara memainkan peralatan ini? Coba dibaca sesuai instruksi di sini. Apakah profesor itu lalu dikatakan bodoh karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menjelaskan bagaimana cara memainkan alat ini? Itu kan karena dia tidak bisa membaca huruf kanjinya. Ya, jadi bukan berarti anak saya tidak bisa merespon apa materi yang diberikan oleh pihak sekolah. Tapi karena memang gitu. Tulisannya itu artinya apa? Jadi memang bukan karena kemampuan daya tangkap dan pengetahuannya, tetapi memang ada kesulitan dalam menerjemahkan tulisan. Iya. Dia belum bisa memformulasikan responnya ke dalam bentuk tertulis. Baik, begitu Bunda Asfik, jika nanti diperlukan konsultasi, bisa langsung menghubungi kepada wali kelas, dan memang hal itu masih terjadi saat ini kepada Ananda.
nanti Bunda bisa langsung menghubungi kepada wali kelas untuk menyampaikan kondisi dari Ananda yang mengalami gangguan seperti itu, agar nanti kami dari sekolah bisa menindaklanjuti apakah perlu memang adanya guru pendamping atau tidak, dan jika memang perlu nanti Ibu kami persilakan untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Bu Diah. Karena sepengetahuan saya selaku salah satu guru di Salsabila, kita memang pernah menemukan ada salah satu siswa kami yang mengalami kasus disleksia seperti itu, dan itu malah sudah di kelas atas Bu ya. Iya. Sudah di kelas atas. Alhamdulillah kelas 4. Ya, kelas 4 ya. Nah, ini kemudian Ananda masih di kelas 2, jadi masih ada waktu yang cukup panjang, jadi masih bisa diberikan terapi dan tips-tips yang lainnya agar nanti bisa terselesaikan untuk diseleksinya. Baik. Selanjutnya kepada Bapak Ibu kami sampaikan silakan untuk bisa menanyakan langsung kepada Bu Diah. Dari tadi kami sudah membacakan pertanyaan dari chatting. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan waktunya. Monggo. Silakan, boleh lambaikan tangan yang mau bertanya. Atau langsung dimatikan mute-nya dan langsung berbicara boleh. Yang mau bertanya Bapak Ibu silahkan. Saya Bunda Nata. Monggo, masih kami tunggu. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu langsung menyampaikan. Oh iya, Assalamualaikum. Oh iya, Bunda Nata. Iya, saya Dia, Bunda Nata. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Bunda. Saya Dia, Bunda Nata kelas 3A. Halo? Halo? Apakah sudah jelas suaranya? Oh iya, sudah, Bun. Silakan. Oke, begini, salam kenal Bu Dia. Saya Bunda Nata, 3A. Kebetulan Nata ini siswa pindahan di Salsabila untuk tahun ajaran baru ini. Jadi mungkin belum bertemu dengan Bu Diah untuk konseling dan sebagainya. Sebelumnya saya mau tanya, Nata ini kan anaknya basicnya agak pemalu. Kemudian kami sebagai orang tua ada potensi untuk berpindah-pindah tempat tinggal. Dalam artian Nata nanti akan mengikuti untuk pindah sekolah. Apa saja sih yang harus kami perhatikan sebagai orang tua terhadap anak? Kesiapan apa yang harus kami berikan kepada Nata supaya pada saat dia nanti akan pindah ke tempat yang baru, itu apa saja yang perlu kami perhatikan, Bu? Kelebihan atau kekurangan apa untuk kondisi anak-anak yang sekolahnya akan berpindah, kemungkinan nanti di semester depan Nata akan pindah ke sekolahnya yang baru. Jadi kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi Nata jika menghadapi situasi seperti ini lagi gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Nata atas pertanyaannya ya. Nah ini kadang memang sering ditemukan kasus seperti ini. Jadi anak-anak yang mengikuti orang tuanya yang berpindah tugas. Nah, mungkin Bu Diah monggo bisa disampaikan tadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika mengalami hal seperti ini. Jadi ada intensitas sering pindah sekolah atau pindah tempat tinggal. Monggo Bu Diah. Baik. Aduh, sayang sekali Ibu ya. Baru sebentar di Salsabila, harus pindah lagi ke tempat yang lain. Tetapi jika memang itu sudah menjadi apa ya Pak Arif? Tugas ya, sudah menjadi tugas orang tua untuk pindah dari satu kota ke kota yang lain. Setidaknya yang perlu kita siapkan untuk kondisi mental anak adalah kita perlu sering-sering yakinkan kepada anak atau sering-sering ulangi kepada anak bahwa kamu harus bisa memahami bapak dan ibu itu bekerjanya berpindah-pindah seperti itu, bapak atau ibu atau bapak dan ibu ya, kami bekerjanya pindah-pindah. Jadi nanti resikonya ya sekolah kamu juga akan ikutan pindah. 1 semester nanti pindah ke sekolah yang baru, 1 tahun mungkin pindah lagi ke sekolah yang baru. Nah,
biasanya yang paling sering mengganggu anak di sini adalah masalah adaptasinya, Bunda. Ya, jadi tidak semua anak itu bisa beradaptasi dengan cepat. Tidak semua anak itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu dengan cukup cepat. Ada anak yang adaptasinya cepat, ada juga anak yang adaptasinya lama. Nah, Ibu coba lihat putra Ibu apakah adaptasinya tergolong cepat atau lambat. Kalau memang putra Ibu tergolong adaptasinya cepat, tidak masalah. Selagi putra Ibu sudah siap bahwa, oh iya, dia sudah menyadari betul, dia sudah paham betul bahwa orang tuaku tugasnya sering pindah-pindah kota, jadi itu konsekuensinya aku sekolahnya juga sering pindah-pindah. Itu tidak masalah saya rasa. Jadi dia sudah paham betul bahwa ini memang resiko yang sudah harus aku hadapi dengan kondisi orang tua yang suka pindah-pindah, sekolahnya juga pindah-pindah, tapi dia punya adaptasi yang cepat. Lalu bagaimana nanti ketika anak kita punya adaptasinya cukup lambat atau sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini kita sebagai orang tua harus sering-sering berkoordinasi dengan pihak sekolah. Artinya ketika kita barusan anak kita sekolah di sekolah A, lalu pindah ke sekolah B, kita harus pantau. Mungkin di minggu-minggu pertama, kita tanyakan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolahnya, mengajar di kelasnya, kita tanyakan juga ke teman-temannya, dan kita juga sering ajak anak untuk berdiskusi. Ya, ajak anak untuk menceritakan apa saja tadi yang sudah kamu alami di sekolah, gimana tadi rasanya di sekolah. Nah, tapi kan kadang tidak semua anak mau jujur mengatakan. Ada anak kadang, aku tak bilang yang baik-baik aja sama ibu, nanti biar ibu nggak sedih, nanti ibu kepikiran kalau aku nggak senang di sekolah baru. Kadang anak bisa seperti itu, jadi dia menutupi. Nah, itu kita bisa minimalisir dengan kita tanyakan ke Bapak Ibu guru kelasnya, bagaimana anak saya, apakah dia ada masalah dengan teman-temannya, terus tidak ada salahnya juga kita tanyakan ke teman-temannya. Artinya kita bisa mengecek langsung apakah anak kita itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang akan dia tuju dan dia tuju berikutnya lagi. Begitu, Bu. Jadi intinya kita pahamkan dulu kepada anak bahwa memang kita sama-sama harus bisa menerima bahwa ayah dan ibu kerjanya pindah-pindah, jadi nanti resikonya kamu sekolahnya juga pindah-pindah. Dan jika sekolahnya pindah-pindah, maka kamu juga harus bisa beradaptasi, bisa harus cepat-cepat menyesuaikan diri dengan guru baru, dengan sekolah baru, dengan teman-teman baru. Kamu harus segera bisa menyesuaikan diri setiap saat kamu pindah. Nah, untuk mengecek apakah anak kita sudah bisa beradaptasi atau belum dengan sekolah-sekolah barunya, kita bisa koordinasi, kita bisa datang langsung ke sekolah, observasi langsung anak-anak kita, apakah dia sudah berjalan dengan stabil atau belum adaptasinya. Kalau belum, tentu saja kita bisa minta bantuan sama guru-guru kelasnya atau dengan teman-teman yang nanti bisa dikondisikan untuk menjadi teman dekat untuk anak-anak kita oleh guru kelas. Begitu, Ibu. Jadi tetap jalin komunikasi dengan pihak sekolah. Begitu. Terima kasih, Bu Dia. Ya. Baik, terima kasih. Bunda tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi, silakan yang mau bertanya untuk yang bergabung di webinar kali ini, kami persilakan satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang langsung dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Boleh ya. Ya. Bunda Wiji Astuti mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah bisa bergabung dalam acara parenting. Selamat pagi Bu Dia, Pak Arief yang selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini tadi kami mendengarkan ada ya, kita tadi mendengarkan ketika anak mendapatkan reward, lah di sini kami akan menanyakan tentang punishment lah. Yang biasa kita istilahnya yang pernah kita lakukan pada anak, seandainya anak itu melakukan sesuatu hal yang baik, kita berikan reward secara tadi bertahap sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh anak. Contohnya ketika anak melakukan sholat 5 waktu secara teratur, anak diberikan coklat 1 atau permen
sesuai dengan komitmen dari kami, dan seandainya anak itu tidak melakukannya dengan konsisten, maka anak itu kita beri punishment. Nah, di sini kami menawarkan kepada anak kami, yaitu Putri Marsha Adiastasani, ketika tidak melakukan hal yang tidak sesuai, ternyata anak saya kadang punishment-nya apa? Ternyata dia ya sesuai itu aja, mah apa? Mungkin squat thrust atau push up lah, itu apakah memberikan punishment yang seperti itu baik atau tidak? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bu Diah, Pak Arif. Yang kami tanyakan, punishment yang kita berikan itu benar atau salah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundanya Mbak Marsha ya, karena memang basicnya Mbak Marsha olahragawan. Jadi mungkin hukumannya lebih condong ke apa namanya, hobinya ya, karena memang olahragawan, membutuhkan fisik. Jadi memang untuk punishment-nya mungkin yang diberikan dari orang tuanya memang lebih mendorong untuk penguatan fisiknya, seperti push up ataupun sit up tadi Bu ya. Nah, tapi yang ditanyakan apakah hukuman fisik seperti itu bagus atau tidak, begitu Bu ya? Ya, betul sekali, Ji. Ya, untuk Bu Diah. Baik. Untuk punishment itu tuh saya kalau dengar kata punishment itu agak merinding ya. Enggak dijabuti loh. Kesannya itu kayak kejam gitu ya. Tetapi kalau tergantung bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak, ya, kesepakatan antara orang tua dengan anak. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, maka sudah disepakati nanti akan ada reward A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi ketika kamu tidak melakukan itu, saya lebih sering sebutnya ini bukan punishment, tetapi semacam reinforcement negatif. Jadi penguatan negatif. Artinya ketika memang sudah dikomunikasikan antara orang tua dan anak, kalau kamu tidak mau melakukan sesuatu, kamu tidak mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan, maka disepakati saja apa yang nanti akan kamu lakukan sebagai pengganti dari kewajiban yang sudah kamu tinggalkan gitu. Kalau kewajiban sholat itu tidak boleh ditinggalkan Ibu ya, tetapi hal-hal lain yang dia tinggalkan yang seharusnya dia itu menjadi tugas dia, tapi dia abaikan. Nah, kamu harus punya pengganti apa nih yang harus kamu berikan, yang harus kamu lakukan untuk menggantikan tugas yang sudah kamu abaikan tadi. Kalau memang sudah terjadi kesepakatan antara orang tua dan anak, saya rasa tidak masalah, karena itu juga melatih anak untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya. Anak bisa punya komitmen. Oh, ternyata kalau aku tidak melakukan ini, mama selalu ngingetin aku. Oh iya, kamu tadi nggak melakukan ini, ayo penggantinya apa? Selama itu hal-hal yang berhubungan dengan yang positif, dan itu kaitannya masih dalam upaya meningkatkan stamina fisik, misalkan karena Mbak Marsha itu, Marsha ya? Marsha, ya. Mbak Marsha itu atlet ya, nanti hukumannya pakai push up atau sit up dan lain sebagainya. Anak merasa senang, orang tua juga tahu bahwa itu tidak merugikan anak, silahkan, tidak apa-apa. Sebatas hukumannya itu bukan hukuman yang cenderung menyakiti secara fisik, begitu Ibu. Gitu. Jadi anak akan dengan adanya komitmen antara orang tua dengan anak, ya, kamu tidak melakukan sesuatu, maka apa yang akan kamu lakukan? Ini ya Bu, nanti kalau aku melanggar, aku diiniin ya Bu. Itu sepakat antara orang tua dengan anak. Saya rasa tidak masalah, gitu. Dan kesepakatan hukuman yang dilakukan itu hukuman yang mendidik, hukuman yang edukatif, hukuman yang menyehatkan, hukuman yang membuat semakin kuat, ya, daya tahannya semakin bagus. Saya rasa tidak masalah, begitu. Baik. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, terima kasih. Mungkin kami menggantikannya punishment itu dengan kata yang lebih halus ya Bu, ya, tidak punishment tapi penguatan secara positif, Mbak Ji. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu Diah, Pak Arif. Ya, sama-sama Bunda. Sukses selalu tuh Pak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bacakan lagi pertanyaan dari chat yang sudah masuk ya. Ini tadi sudah, ini sekarang dari Bunda Susi ya. Bu Diah, saat kemarin saya perlihatkan video ada seorang anak yang tidak bisa melihat karena kena radiasi HP, anak saya agak berkurang intensitasnya.
tapi setelah lupa dia kembali lagi berjam-jam dengan HP. Kemudian yang jadi pertanyaannya, bolehkah kita seakan-akan menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang seperti itu? Nah, ini gimana Bu Dia? Baik. Nah, Ibu, Menanggapi hal ini. ya, baik. Kenapa anak awalnya ketika melihat video anak yang matanya kena radiasi HP, lalu anak kita berkurang main HP-nya, lalu setelah itu kambuh lagi? Itu karena kita memberikan punishment itu sama ya, sama dengan punishment ya. Jadi menakut-takuti anak itu tidak konsisten. Jadi artinya kita takutin sekali, sama seperti kita memberikan reward tadi, sekali memberikan langsung yang mahal, langsung yang wah. Akhirnya setelah itu ya sudah biasa aja, tidak ada motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik pada tahap-tahap berikutnya. Jadi ada baiknya ketika tidak usah ditakut-takuti dengan seperti itu, Bu. Kalau memang Ibu sudah terlanjur memperlihatkan video itu kepada putra Ibu, lalu putra Ibu sejenak takut, meskipun sekarang sudah kambuh lagi, bisa berjam-jam lagi main HP-nya, setidaknya setiap hari kita bisa berikan pengertian kepada anak kita bahwa segala sesuatu ketika itu berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau kamu memang mau main HP, kita buat kesepakatan ya, komitmen itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, main HP-nya mau berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa HP itu kita buat untuk main, dari jam berapa sampai jam berapa HP itu kita buat untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, itu kita buat kesepakatan dengan anak kita. Lalu kita berikan pengertian setiap saat bahwa ketika radiasi HP itu terus-menerus mengenai mata, maka itu efeknya tidak baik untuk kesehatan mata kamu. Gitu. Jadi kita malah lebih bagus kalau kita sajikan bukti-bukti yang ilmiah, yang memang ada dasar ilmiahnya, ada penelitiannya bahwa memang ini merusak retina, bisa merusak radiasinya bisa berbahaya dan lain sebagainya, daripada sekedar hanya video yang menakut-nakutin seperti itu. Jadi anak itu tidak melakukan sesuatu itu, atau anak tidak melakukan main HP dur-duran itu bukan karena takut sama videonya itu, tapi karena dia memang sadar betul, oh ternyata berlebihan dalam berinteraksi dengan HP, dengan monitor HP, itu memang tidak baik untuk kesehatan mata. Jadi anak benar-benar paham, bukan karena sekedar takut dengan video yang menyeramkan itu tadi. Baik. Demikian Bunda Susi ya atas pertanyaannya. Jadi lebih kepada memberikan pengertian dan juga adanya kesepakatan bersama dalam penggunaan handphone untuk anak-anak. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Bunda Ilham. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Dia, anak saya lihat semangatnya untuk sekolah masih berkurang. Dia masih suka iri melihat anak yang SD reguler pulangnya lebih awal dibandingkan SDIT. Bagaimana cara menjelaskan ke anak agar lebih semangat lagi sekolahnya? Terima kasih. Baik. Gimana Bu Nini? Jadi ada anak karena ini Salsabila pulangnya agak sore ya, kemudian yang SD reguler lebih awal. Gitu. Ini Mas Ilhamnya masih kelas 1? Kelas 1, sebenarnya tadi di kelas 1. 1A ya. Sangat wajar Bu kalau anak itu merasa jenuh ya, sekolah sampai sore, sementara sekolah teman-temannya yang lain pulangnya lebih awal. Nah, itu tergantung bagaimana dari cara kita selaku orang tua. Nah, ini saya pengen tanya dulu nih sama Ibu. Dulu waktu Ibu menempatkan putranya ke sekolah ya, ke sini, itu memang atas keinginan putranya atau memang dari pilihan Ibu sendiri? Kalau memang itu sudah pilihan putranya, saya rasa tidak masalah mau sampai sore atau sampai jam berapa, anak akan bisa menerima karena memang itu menjadi pilihannya sendiri. Tetapi ketika itu menjadi pilihan Ibu, ada baiknya Ibu bisa sampaikan kepada putra Ibu bahwa, Dek, Mama sekolahkan kamu di Salsabila, itu karena di sana nanti adik bisa ngaji lebih banyak, hafalannya bisa lebih banyak. Jadi otomatis sekolahnya juga lebih lama dibandingkan kalau sekolah-sekolah di SD yang umum. Karena kalau di SD umum, ya ada sih hafalannya, tetapi tidak sebanyak kalau kamu sekolah di Salsabila atau di SD-SDIT yang lainnya. Begitu. Jadi anak perlu tahu dulu apa latar belakang kita, apa tujuan awal kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang nantinya pulangnya lebih sore daripada sekolah-sekolah yang teman-temannya yang lain. Itu anak kita perlu kita pahamkan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk di awal anak-anak kok merasa, apalagi ini Mas Ilham masih kelas 1 ya,
dia merasa bosan. Meskipun itu di sejak awal di SDIT ini memang sudah menjadi pilihannya sendiri, artinya bukan karena bujukan dari orang tua, tapi ini pilihannya sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak kelas 1, masa adaptasi anak ini dari TK ke SD, ini masih belum stabil, artinya masih sangat labil. Karena dunia anak-anak masih banyak mainnya. Wajar kalau dia merasa, sampai sore, capek, bosan, dan lain sebagainya, itu wajar Ibu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa sampaikan, kita bisa berikan pengertian kepada anak kita bahwa ini loh tujuan Ibu menyekolahkan di sini seperti ini. Jadi konsekuensinya nanti pulangnya lebih sore. Tapi apa yang nanti kamu dapat? Kamu ngajinya bisa lebih banyak, sholatnya bisa lebih pinter, dan lain sebagainya. Meskipun di sekolah lain juga bisa seperti itu, tetapi penekanan di sini lebih dalam, sehingga waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama. Jadi lebih ke memberikan pengertian. Iya, memberikan pengertian. Ananda, ya. Jadi silakan nanti bisa diberikan pengertian kepada Ananda jika memang itu pilihan dari orang tuanya untuk menyekolahkan di Salsabila. Silakan bisa diberikan pengertian kepada Ananda jika ada hal-hal yang diinginkan dari orang tua terkait dengan pembelajaran di SDIT Salsabila Purjo. Ya, baik. Terus ini saya tambahkan dikit Pak Arif. Ya. Selain memberikan pengertian, itu kita juga nanti ketika anak pulang sekolah jangan lagi dibebani dengan beban-beban akademis yang berat. Nanti dia tambah stres, udah sekolahnya dari pagi sampai sore, sampai rumah masih harus les, hari Minggu masih les lagi, privat lagi, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika dia pulang sekolah, kita berikan hal-hal yang memang sifatnya itu main-main, yang having fun gitu. Jadi biar dia tetap bisa menikmati kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain. Jadi tidak jenuh. Jadi tetap hak anak untuk bermain itu ada. Iya, gitu betul. Ya. Karena dunia anak memang untuk bermain. Apalagi masih kelas 1 ya. Iya, masih kelas 1. Demikian Bunda tadi untuk tipsnya agar anak bisa mempunyai pengertian untuk sekolah di Salsabila. Baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi setelah yang tadi. Oh iya, ini tentang dominasi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Fahri kelas 2C. Budi ya, mohon izin untuk bertanya. Fahri anak yang lebih dominan dibandingkan saudara-saudaranya. Seringkali saudara-saudaranya lebih mengalah untuk Fahri. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut baik pada Fahri maupun kepada adik dan saudara-saudaranya. Jadi dia merasa si anak ini, Mas Fahri ini dominan terhadap saudara-saudara yang lainnya. Ini gimana menyikapinya? Mas Fahri ini putra nomor berapa ya? Kalau di situ berarti pertama ya. Bisa jadi anak pertama, bisa jadi anak terakhir. Ya. Jadi kalau untuk masalah dominan itu memang berkaitan juga dengan masalah kepribadian anak, ya. Jadi ada anak yang sifatnya dominan, ada anak yang sifatnya permisif, ya, malu-malu, diem, gitu. Tapi ketika salah satu dari anak kita kok mendominasi daripada anak-anak yang lain, tinggal sejauh mana dulu sifat dominansinya ini. Kalau memang itu tidak terlalu mendominasi yang berlebihan, saya rasa tidak masalah. Tapi kita juga harus bisa memberikan pengertian juga kepada saudara-saudaranya yang lain, dan juga memberikan pengertian kepada anak yang bersangkutan, kepada Mas Fahri itu, bahwa tidak selamanya apa yang kamu minta harus semua mengerti. Tidak selalu apa yang kamu inginkan harus semua menuruti. Jadi kita juga perlu ajarkan atau tanamkan sejak dini ke anak kita kapan waktunya kita untuk dominan, kapan waktunya kita untuk mengalah. Gitu. Karena kalau sifat dominansi ini dibiarkan terus-menerus, yang kita khawatirkan nanti kan ke depan anak tidak hanya hidup dengan orang tua dan keluarganya, tapi juga hidup dengan lingkungan yang lain di mana tidak semua orang bisa mengerti, bisa memahami keinginan anak tersebut. Jadi bisa kita berikan pengertian ke Mas Fahri bahwa juga ke saudara-saudara yang lain bahwa dominansi itu perlu, tetapi tidak selalu atau tidak selamanya kita harus orang lain harus mau menuruti apa yang kita mau, harus mengerti apa yang kita mau. Tidak, ada kalanya kita juga harus mengerti mereka. Dengan kita mau mengerti orang lain, dengan kita mau memahami orang lain, maka kita juga akan dipahami. Seperti itu. Nah, rupanya banyak sekali pertanyaan. Iya, nggak habis-habis ini. Ya, baik, masih kami layani untuk beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab langsung di sini ya Bunda ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita pada pagi hari ini.
Selanjutnya masih kita bacakan lagi sebuah pertanyaan. Ini dari Bunda Anissa dan Bunda Yuda ya. Langsung saja ya. Yang pertama dari Bunda Anissa ini bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas pada anak untuk belajar, untuk hafalan dan murojaah. Kemudian dari Bunda Yuda ini terkait dengan anak saya kelas 1 Bun, dia semangat sekali kalau disuruh sekolah, menghafal maupun mengerjakan soal matematika juga sangat antusias. Tapi kalau disuruh membaca ataupun menulis, dia lebih sering punya alasan selalu capek. Gimana cara memotivasi agar antusias belajar membaca dan menulis? Jadi yang pertama ada keterkaitan Bu ya. Yeah. Yang pertama ada rasa malas, yang kedua kemudian ini agak malas untuk membaca dan menulis. Monggo Bun. Iya. Yang mana dulu ini? Yang pertama boleh. Yang pertama rasa malas dulu. Ya, oke. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas pada anak untuk belajar, untuk hafalan dan murojaah? Baik. Nah, kita buat aturan main ya, Bu. Lagi-lagi kita buat aturan main atau kesepakatan dengan anak kita. Biar dia tidak malas, kapan kamu mau belajar? Mau pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Itu anak kadang punya mood sendiri-sendiri. Kita punya 3 orang anak, misalkan. Itu belum tentu anak yang pertama, dia suka belajarnya malam. Belum tentu anak yang kedua juga suka belajarnya malam. Gitu. Jadi di antara anak-anak itu atau di antara semua siswa kita itu mereka punya waktu di mana mereka bisa merasa nyaman untuk belajar. Waktu di mana transfer materi itu bisa lebih optimal ketika mereka belajar di waktu itu. Nah, ada baiknya coba Ibu komunikasikan dengan putri Ibu ya, kapan kamu merasa nyaman untuk belajar? Baik untuk murojaah, untuk hafalan dan lain sebagainya, kamu merasa nyamannya kapan? Apa setelah sholat subuh atau malam hari atau pagi hari? Kita tanyakan ke anak kita. Gitu. Jadi nanti waktu-waktu belajar itu mempengaruhi mood anak untuk belajar dengan nyaman. Gitu ya, Bu ya. Jadi coba dikomunikasikan kapan waktu yang nyaman. Terus tidak hanya dalam hal waktu, tetapi dalam hal tempat belajar. Nah, mungkin bisa jadi belajar di kamar terus itu menjemukan. Nah, bisa jadi untuk hafalan atau untuk murojaah, Ibu bisa ngajak putra Ibu kemana yuk, misalkan ke belakang rumah, keluar rumah, atau ke tempat-tempat yang memang nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Jadi ada variasi belajarnya, tidak hanya monoton di tempat itu, terus jam segitu, terus jadi perlu divariasikan di sini. Nah, sekali lagi itu perlu kita buat kesepakatan atau aturan main yang disepakati antara Ibu dengan Mbak Anissa. Gitu ya. Terus ya antusias membaca dan menulis. Tapi kalau disuruh membaca dan menulis, dia alasannya selalu capek. Nah, ini juga bisa jadi karena gaya belajar seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bu ya. Kalau kaitannya dengan gaya belajar, berarti kalau memang dia malas untuk menulis, malas untuk membaca, itu artinya dia memang bukan tipikal visual learner. Di sini dia tipikalnya adalah auditory learner. Jadi dia harus mendengarkan, harus tidak harus mengamati sesuatu atau memperhatikan sesuatu, menuliskan sesuatu. Maka coba kita lihat dulu gaya belajar anak itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa deteksi apa sih yang menyebabkan kamu malas nulis. Apakah karena memang gaya belajarnya nggak sesuai atau karena apa gitu. Jadi kita tahu dulu latar belakang penyebab anak itu malas itu di mananya gitu. Baik, jadi itu tadi ada 2 tips yang disampaikan bahwa memang harus ada komunikasi dengan anak dan ditanyakan nyamannya pada waktu apa. Ya, apalagi ini masih kelas 1 ya Pak Arif ya, untuk ini membaca maupun menulis ini. Kalau memang anak-anak dari TK peralihan ke kelas 1 itu memang kemampuan untuk adaptasinya itu masih sangat labil ya. Jadi untuk duduk, diam, tenang, menulis itu kan membutuhkan motorik halus, bukan motorik kasar. Jadi kadang memang anak bisa dibantu dengan bermasalah di sini. Buku-buku cerita yang boleh tulisannya agak besar-besar dan bergambar. Ya. Biasanya mereka kan lebih cenderung suka untuk membaca. Iya, membacanya. Untuk menulisnya juga yang kita punya Iqra bil Qalam itu di kooperasi ada. Iya. Nanti Bunda bisa untuk melatih motoriknya, untuk melatih motorik halusnya bisa. Gilamat ada Iqra bil Qalam itu kami gunakan biasanya untuk latihan
motorik halus anak untuk bisa menulis, tapi di situ menulisnya huruf hijaiyah. Sebenarnya Iya. nggak masalah nih, malah Tidak lebih masalah karena itu memang kaitannya dengan motorik halus. Jadi untuk motorik halus ini bisa kita stimulasi dengan menulis, menggunting, menempel, meronce, ya itu bisa untuk menstimulasi motorik halus anak-anak kita. Jadi Ibu tapi tidak perlu terlalu khawatir ya, karena sekali lagi ini putranya juga masih kelas 1 ya. Jadi untuk kemampuan motorik halus itu biasanya dari TK ke kelas 1 itu masih sangat stabil adaptasinya. baik. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung pada pagi hari ini. Mungkin tidak semua pertanyaan dan juga pertanyaan pada kami semuanya bisa kami jawab di waktu yang singkat ini. Nanti insya Allah akan kita tampung seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa langsung lewat ke wali kelasnya atau langsung kepada Bunda Dia. Nanti untuk bisa konsultasi dengan Bunda Dia, Bapak Ibu bisa lewat wali kelas, menanyakan, mungkin bisa minta nomor handphone dari Bunda Dia kepada wali kelas untuk nanti bisa konsultasi langsung, ataupun bertemu langsung di sekolah pada hari apa biasanya Bunda? Nanti konsultasi dulu sama Nanti wali kelas. ada Nanti biar kesepakatan wali kelas waktunya yang nih, karena mengatur jadwal. Bunda tidak hanya bertugas di sini, tapi juga bertugas di tempat lain. Jadi nanti bisa menyesuaikan waktunya. Nah, dan juga ini ada salam dari Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Untat Wawan Sembodo, menyampaikan apresiasi yang cukup besar kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan ikut untuk webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang dari sekolah berikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Karena insya Allah kita semuanya akan menjadi orang tua yang dituntut untuk bisa menjadi orang tua yang baik pada putra-putri kita, yang nanti akan mempersiapkan masa depan dari anak-anak kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas atensinya, dan tidak lupa Budia, ini kami dari sekolah juga sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru ya. Jadi Bapak Ibu semuanya monggo bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada saudara ataupun kepada siapapun bahwa SDIT Salsabila Purworejo sudah membuka untuk penerimaan calon siswa baru. Nah, biasanya nanti metodenya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor dari Humas SDIT Salsabila Purworejo, dan juga TKIT juga bersamaan ini membukanya. Jadi berbarengan. Jadi TKIT dan SDIT ini membuka untuk penerimaan siswa barunya bersamaan. Jadi nanti kalau yang putra-putri Bapak Ibu mau masuk TK bisa langsung menghubungi kepada pihak TK, sedangkan untuk yang mau masuk SD bisa langsung menghubungi, boleh seluruh guru atau karyawan boleh ditanyakan, insya Allah informasi ini sudah tersebar. Dan juga sekali lagi kami sampaikan metode yang digunakan di Salsabila Purworejo ini adalah dengan cara penjaringan dengan observasi psikologis yang akan dipandu langsung oleh Bunda Dia. Jadi yang ditentukan itu adalah kesiapan anak untuk masuk ke jenjang kelas 1, Bunda ya. Kesiapan dan kematangan. Kesiapan dan juga kematangannya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan akademis. Apakah putra-putri itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, ataupun tidak, itu tidak berpengaruh terhadap hasil yang nanti kita gunakan. Karena semuanya melalui observasi psikologis. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu sudah memiliki umur 6,5 atau 6 tahun ke atas mau didaftarkan, kami akan siap sekali untuk menerima putra-putri Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami selaku dari tim kesiswaan dan dari Salsabila TV dalam penyampaiannya untuk pagi hari ini dalam webinar parenting. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan sekali lagi mohon maaf jika dalam kami menyampaikan segala halnya banyak kekurangan dan banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia udah mati.